Halo. Halo, 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 halo. Halo. Kembali lagi di Komik Klinik. Kita nggak kelihatan kali ini. Seperti obrolan kita sebelumnya. Kenapa kita nggak kelihatan? Karena kita bukan bintang film. Bukan ya? Bukan. Kan di negara ini banyak diam. juga yang... Anda diam. Oke. Apa maksudmu di istana? Nah, di konten sebelumnya itu kan Faisal udah nunjukin mana soal di HP-mu. Oke. Jadi Itu di udah. konten sebelumnya aku udah nulis suatu cerita di mana ceritanya itu yang akan dijadikan basic untuk menulis naskah. Salah. Nah, pada waktu bisa dilihat itu, ya, teman-teman. oke bisa dilihat ya. Pada waktu itu Faisal taunya ini bentuk dari naskah. Ya. Gitu. Jadi aku udah punya naskah nih, ini gitu. Nah, ini kan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, seperti halnya obrolan minggu lalu juga, kalian bisa cek videonya minggu lalu ya, yang tentang persiapan persiapan untuk bikin komik mulai dari nol. Nah, ini kita sampingan dulu Ya. Nah, sorry. nggak apa-apa. Sementara teman-teman, Taruh situ aja. ini adalah mantap. naskah yang pernah aku buat untuk komik Vlog Girl. Ini ya teman-teman, komiknya udah jadi. Jadi di satu sini itu, chapter. ya, jadi di sini tuh aku kreator dan juga penulis, tapi yang gambar atau artnya Oshi. Terus kemudian Gabe bantu aku untuk bikin world buildingnya, gitu. Nah, jadi aku udah pernah bilang bahwa teknis nulis naskah tuh macam-macam. Nah, yang kupakai ini adalah salah satu dari format penulisan naskah yang dipakai di komik Amrik, komik superhero lah gitu. Aku lupa kalau nggak salah ini tulisannya, ini tuh Jeplop apa ya yang bikin kayak gini gitu. Jadi ini mirip film. Kalau film kan nggak pakai halaman tapi pakainya scene ya. Terus ada eksterior atau interior, artinya di dalam atau di luar ruangan. Boleh juga di komik juga boleh. Kenapa? Karena itu akan memudahkan yang gambar. Apalagi kalau full color. Iya, Kiki mau pulang tuh. Apalagi kalau full color, sehingga cahaya malam dan siang kelihatan beda. Ya. Indoor sama outdoor juga beda kan. Walaupun yang gambar itu bukan pewarna ya. Jadi kalau misalkan kita nulis nih kejadian pada sore hari. Kan kalau di gambar kadang-kadang nggak kelihatan nih siang atau sorenya. Kalau atau di komik hitam putih, Hah? iya sebenarnya nggak terlalu kelihatan, makanya nggak terlalu penting kalau di dalam komik. Oke. Nggak terlalu penting. Tapi kalau misalkan di naskah ini ditulis misalkan siang sore gitu segala macam nggak masalah. Nggak Ini kan juga ada ya. Nggak masalah. Nih pukul sekian gitu ya. Nah tapi ini kan kita lihat nanti lewat naskahmu, lewat naskah yang di HP tadi, yang sebelumnya kamu bilang. Sebelumku Sebelumnya itu kamu bilang itu naskah. Dibandingkan yang kayak gini, ini menurutku pribadi ya, akan sekali lagi memudahkan kerjasama atau tektokan antara penulis sama penggambar ya. Artis. Kalau sendiri sih nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu kayak gini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dibikin kayak gini, nanti kita akan nemuin efeknya tuh apa sih, kemudahannya tuh apa sih. Oke, paham. Gitu. Jadi istilahnya dengan adanya naskah ini, kita dari si penulis juga memberitahu apa yang ada di dalam pikiran dia secara lengkap. Betul. Dan nanti si penggambar juga bisa ngasih tahu bahwa ini nih kamu nih kalau nulis yang ini bagusnya gini. Kalau digambar bagusnya gini, karena kan yang ditulisan sama digambar kadang-kadang beda ya. Betul. Iya kan? Atau artisnya bisa bilang, loh kok beda pakaiannya atau apanya segala macam. Padahal di halaman sebelumnya itu nggak kayak gini, dan ini masih satu kejadian. Kejadian Oke, gitu. paham. Jadi ada konsistensinya di dalam naskah. Kalau nggak pakai kayak gini, kita mungkin sorry. Ya lanjut. Kita mungkin akan kehilangan ini kan, kehilangan detail lah gitu. Nah, kita mau buka mana dulu nih? Mau buka ini ke sini dulu atau ini ke sini dulu? Mau ke sini dulu aja kali ya. Biar kita ini soalnya udah bentuk jadi teman-teman, karena ini udah full color juga. Nah, ini nanti kita juga akan ke sana. Cuman kita belajar dari awal dulu ya kali ya. Jadi memang benar-benar dari awal. Aku sudah menulis naskah yang seperti ini teman-teman. Dia itu di tab, tapi nanti kita akan lihat ya perbedaan antara naskah yang pertama. Kelihatan nggak sih apa perlu dicerain? Mati soalnya. Ini perlu dicerain. Mati kok. Soalnya HP-nya baru teman-teman. Optimus Prime.
Oke, lanjut ya. Di sini aku nulis kalau di sini sudah ada panelnya, bisa teman-teman lihat ya. Di sini sudah ada panelnya, sudah ada captionnya, terus sudah ada orang-orang yang berbicara, bicaranya apa. Kalau aku di sini nulisnya masih di suatu daerah kekuasaan kerajaan Majapahit. Oh ya maaf. Di suatu daerah kerajaan Majapahit, seorang dukun sedang mengaji-ngaji sepasang suami istri. Mereka sudah lama menginginkan seorang anak, namun tidak juga dikaruniai meski sudah berusaha. Sang dukun berkata mereka harus memberikan sesajen kepada satu pohon tua di ujung desa, sesajen bla 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 bla. Jadi ini langsung jadi satu paragraf teman-teman. Nah, satu halamannya yang mana? Belum ada. Belum ada. Ini kan waktu pertama nih, masih pertama. Nah, jadi aku menulis ini cuman sekedar ini loh ceritanya. Gitu loh. Ya kan? Nah, kayak gitu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan awal bahwa yang namanya naskah, yang membedakan naskah sama bukan naskah, itu adalah output produknya mau apa. Berarti pemisahan antara adegan kejadian itu pakai apa? Misal pakai halaman. Karena ini komik, kita baca komik kan halaman per halaman. Naskah buku itu juga begitu kan? Dari halaman per halaman, dari bab ke bab, dari subbab ke subbab. Nah, kalau dari yang di HP-mu ini kita nggak punya panduan halaman, kita nggak punya panduan dialog, kita nggak punya. Ini kalau ditaruh atau dilempar ke artis, bingung. Dia akan bingung. Ini berapa panel? Ini halaman yang mana ini? Iya. Gitu. Berarti ini penulisan plot ya, termasuknya. Bisa jadi iya, tapi yang jelas buat aku pribadi ini adalah cerita. Walaupun mungkin ini draft ya, mungkin. Karena draft itu bisa draft 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berarti ini final. Anggap aja draft ya, penulisan cerita anggap aja ya. Jadi teman-teman, ini yang aku tulis, ini nggak panjang, ini cuma 1 atau 2 halaman. Ini adalah penulisan cerita. Jadi ya anggap aja ini adalah plot yang kita buat sampai selesai sih. Ini sampai battle terakhir sih. Tapi maksudku ini adalah cerita yang akan kukasih ke Mas Bagas. Cerita ya, bukan naskah. Cerita, hanya sekedar cerita, dan ini ceritanya juga masih kuutak-atik sampai akhirnya menjadi naskah. Gitu ya. Lanjut kemana nih? Gimana? Misalnya aku tanya, ini sampai habis berapa halaman, Sal? Nah, ini nggak ada, ini cuma ada. Kamu belum ngerti kan? Belum tahu. Belum tahu. Nah, ini belum tahu. Kekurangan selanjutnya. Paham. Jadi istilahnya kalau misalkan kita mau membuat suatu komik, kemarin tadi sebenarnya sebelum tag ini Mas Bagas juga udah bilang bahwa ada materi-materinya ya, maksudnya kalau nggak berwarna kayak gimana? Bisa dibagi berapa, terus istilahnya tentang halaman. Tentang halaman. Nah, di sini aku belum belajar tentang halaman, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke naskah, kamu bisa ngomong sih tentang halaman. Nanti aja. Nanti aja. Kita yang penting naskah dulu. Ya udah, naskah udah selesai nih. Terus gimana nih? Nah, kita kemana nih? Makanya Faisal, teman-teman, aku pinjemin ini. Supaya lebih ngerti bahwa penulisan naskah itu seperti apa. Gitu. Ini bukan yang paling benar. Format ini. Tapi paling nggak kamu paham. Setidaknya bisa membuat orang lain paham. Gitu. Nah, sebentar, jangan dilanjut dulu. Sebelum Mas Bagas melanjutkan, bahwa Mas Bagas memberikan ini saat aku sudah punya komik ini, teman-teman. Betul, udah lama ini komik. Ini udah lama, teman-teman. Ini tahun berapa ya? 2020 ya? 19. Sebelum pandemi. Hah, 19 ya? Nah, sebelum pandemi. Ini persis sebelum pandemi. Iya. Aku dipinjemin ini, teman-teman. Bukan dipinjemin, ini punya aku. Dikasih emang. Dikasih. Jadi, aku membaca naskah ini ikut untuk melihat ini. Betul. Nah, jadi sehingga ini karena yang buat Mas Bagas, aku jadi paham. Kalau misalkan kata-katanya seperti ini, kira-kira penggambarannya yang digambar oleh Mas Osi dan Mas Bagas itu kira-kira ini yang storyboardnya kamu bukan ya? Enggak, itu Osi semua. Osi semuanya. Untuk visual itu Osi semua. Tapi yang nulis ini kan kamu kan? Iya. Maksudku dari saat ini terus hasilnya seperti apa, aku jadi bisa mengetahui, teman-teman. Nah, ini jadi tidak hanya sekedar punya panel aja, gitu loh. Karena kemarin juga kalau misalkan di episode sebelumnya teman-teman dengar bahwa karakter-karakter itu juga penting. Sebelum pembuatan komik kita harus tahu karakternya siapa, terus karakter study namanya. Karakter study, terus sikapnya seperti apa, terus kira-kira nanti dimasukinnya seperti apa, gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian ini namanya, ini pakai ini aja nih. Pulpen siapa sih? Punyanya si Nanas kayaknya. Enggak, ini pulpenku sih. Ngawur ya, Bang. Tapi ini pensil. Iya. Kurang aja. Nah, ini namanya deskripsi ya, gitu. Nah, deskripsi ini terserah kita sebagai penulis itu adegan dalam satu panel tuh apa yang mau terlihat, suasananya gimana segala macam tuh di situ. Nah, caption di komik Jepang juga ada, tapi perbedaannya di manga itu biasanya captionnya itu bisa dari berbagai orang. Siapapun bisa ngomong. Nah, kalau di komik Amrik captionnya cuma terdiri dari 2. Narasi, bisa narasi atau itu
bukan karakter artinya, itu menjelaskan aja. Atau yang kedua karakter, tapi karakter pun terbatas. Biasanya 1-2 karakter lah gitu. Ada yang menceritakan kejadian tersebut. Ada komik Superman Batman-nya Jeff Loeb sama Michael Turner itu captionnya tuh isi pikiran atau kata-kata si karakter Batman ataupun Superman, tapi pada saat nyeritain Batman yang ngomong Oke, paham. Yang pada saat Superman yang ngomong Bruce. Iya. Gitu. Oh, bagus itu. Gitu. Memang bagus banget Superman Batman-nya Jeff Loeb. Nah, ini sama ya. Terus kemudian ini dialog. Dialog. Ya, ada nama. Ya. Mau namanya ditulis di sini atau di tengah sini, silakan aja. Nggak ada masalah. Nah, kita baca ya. Di sebuah mobil sedan BMW. Karena aku belum kenal Faisal, jadi. Jangan stop. Sampai situ. Stop. Jangan dilanjut. Oke. BMW mahal. Terhenti di pinggir jalan raya, sepi, dalam kurung di pinggir jalan terlihat semak dan terlihat deretan pepohonan itu ya. agak kejauhan. Seorang pria berpakaian rapi, kemeja dalam kurung, sedang memasang ban depan mobil. Nah, aku nggak menjelaskan nih depan mobil kanan atau kiri, tapi nanti kita lihat efeknya. Nanti kita lihat efeknya. Topi newsboy dan pakaian pria itu basah oleh hujan yang turun. Oh, berarti hujan. Gitu kan? Bagi artisnya kan gitu. Oke kan? Turun dengan deras. Ban cadangan yang sudah sobek tergeletak di dekat pria itu. Oh, berarti dia itu sudah selesai ganti ban atau sedang ngerekatkan baut. Mungkin gitu. Di pinggir jalan raya terpasang rambu bertuliskan ibu kota 78 km. Detail itu ya. Di dekat pintu belakang mobil ada halaman depan koran yang ujungnya sudah tertindih tanah basah. Ada caption jalur lingkar luar ibu kota pukul 11.23. Oke. Gitu. Nah, ya mungkin ya nantilah. Aku nggak mendeskripsikan ini tuh pagi atau gitu paham. IM atau PM-nya gitu. Oke, kita lihat panel 2. Bagian dalam seat belakang mobil. Tampak 2 orang gadis kecil 5 tahun yang duduk saling berjauhan dekat pintu. Berarti kan pembaca artis harusnya tahu berjauhan dekat pintu. Berarti ruang tengahnya kosong, kan gitu. Salah satu gadis melipat tangan di dada sambil memandang keluar jendela mobil, sementara yang lain, gadis kecil satunya menunduk sambil meremas jari tangannya sendiri. Terus terjadilah dialog. Oke, kita lihat. Ini ada storyboardnya. Oh, kamu juga gambar storyboardnya juga ya? Enggak, ini OSI. Juga. Ini OSI. Ini storyboardnya teman-teman. Jadi tadinya warna biru ya. Kalau di digital kan bisa ini berarti dia sekaliannya sketch ya? Maksudnya ini matangnya pakai ini kan? Iya, pakai ini. Tapi ini dikirim ke aku. Iya, paham. Sama Osi dikirim ke aku. Kira-kira gini gimana, Mas? Gini, Mas, gitu. Oh, bener sih gitu. Nah, aku kan nggak bilang tadi ban mana. Karena kalau asumsinya Indonesia berarti dia berhentinya di kiri. Iya. Gitu. Nah, kalau dia berhentinya di kiri tapi benerin ban yang di kanan, nggak kelihatan. Sehingga artis juga punya kewenangan kreatif. Paham aku. Untuk naruh di mana. Gitu. Jadi istilahnya walaupun katakanlah naskahnya itu tidak sekomplit itu, berarti kan istilahnya artis itu juga bisa ngomong, Sal, iki kan koyong ini iki naskahmu. Tolong pakai bahasa Indonesia ya, penonton kita. Oke. If you, bukan. Ya jadi kalau misalkan Sal ini kamu naskahnya cuma sebatas sampai sini, ya kan? Kamu bisa bilang istilahnya kalau naskahmu sampai sini tak buat kayak gini nggak masalah ya, gitu kan berarti maksudnya. Asalkan kemudian itu menjadi kesepakatan yang disepakati. Oke, paham. Soalnya kan kadang ada memang yang penulis yang cuman dia cuma nulis aku punya ceritanya seperti ini. Nah, tapi misalnya nggak dikasih background, nggak dikasih gimana, lagi ngapainnya dikasih tahu. Cuma maksudnya kayak backgroundnya apa nggak ada. Jadi istilahnya itu kewenangannya artis juga kan sebenarnya. Iki nek kosong banget gimana? Nah, itu dari awal. Itu dari awal. Maksudnya waktu ngasih ini ya. Maksudnya dari awal sebelum bikin apa-apa, kita maksudnya dia baru bikin 1 halaman. Si artis kan boleh tanya bahwa coba lihat. Ini kamu memang kosong. Iya, aku nggak pinter untuk masukin apa-apa. Oke, berarti aku ya yang masukin komposisinya. Gitu kan, objek-objeknya aku. Oke, kamu. Tapi begitu dia bikin terus kemudian dilempar ke penulis, terus penulisnya bilang, jangan kayak gini lah, kenapa? Iya. Nggak boleh juga. Kasian karena nggak ada nganunya nih. Kesepakatan dan tidak ada kata-kata yang menjelaskan. Nggak ada panduannya. Masuk akal. Gitu. Masuk akal. Nah, kemudian panel 2 kan di dalam interior mobil. Row 2 ya, seat yang belakang
supir itu ada 2 gadis, satunya dekat pintu, satunya dekat pintu. Yang manapun yang digambar Osi ngelihat ke jendela sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Paham. Tapi kewenangannya kreatifnya artis adalah kalau si yang tangannya bersedekap terus mandang jendela itu berada di sini, dia mandangin hutan. Ya, betul. Kalau dia di sebelah kanan mobil, di belakang supir, berarti kan dia mandang ke jalan ya, gitu. ya. Jadi rasanya aneh aja kan. Kalau nah ini aku nggak menjelaskan di naskah. Oke. Walaupun sebenarnya nggak masalah yang ngeliatin hutan itu juga sebenarnya nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi kan maksudku kalau kita kadangkala artis atau kreator komik itu juga sangat perlu referensi banyak dari film. Paham. Nah, iya. Gitu. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, kita tidak bisa mensenerikan, ya kan, istilahnya membuat scenery. Suatu gambar itu nanti ngambil dari sudut pandang mana. Yes. Nah, itu yang aku nggak bisa. Betul. Makanya angle. Dari awal aku bilang sama Sebagas di saat aku Betul. ini sebenarnya naskahnya sudah jadi ya, teman-teman. Nanti kita bahas sampai nanti ke kita sini. masuk Nanti ke kita sana. masuk ke sini. Aku bilang sama Mas Bagas bahwa aku nggak pinter scenery. Aku nggak pinter ngambil sudut pandang. Betul. Ya, ngambil sudut pandang kecuali action, maksudnya dalam artian iki nebas. Waduh, suara itu lagi. Nggak masuk, Boh? Masuk. Ya wis ora apa-apa lah. Nanti ya. Pokoknya nebas atau segala macam, nebas dari samping katakanlah itu ada. Ya. Memang aku punya pemikiran, cuman kayak misalkan ini ngomong sudut pandang dari mana, kadang aku nggak tahu. Betul. Nanti aku akan kasih tahu ke Mas Bagas juga bahwa aku nggak tahu nih. Aku udah ngomong sih, tadi udah ngomong teman-teman bahwa aku nggak tahu ini sudut pandangnya dari mana, tapi karena di sini ada, maksudnya ini ada terlihat dari mana aku kasih. Ya. Gitu loh istilahnya. Nah, aku kasih. Nanti lanjutannya caption kan sebenarnya caption yang kutulis ini ya. Ya. Ini tambahan. Ini tadi. Oh, di situ nggak ada ya? Nggak ada. Ini tambahan. Jadi naskahku tuh berkembang. Oke. Yang kuprint itu yang awal lah ibaratnya. Jadi nanti ya. ini juga termasuk caption. Nah, ini kamu ngasihnya di mana? Maksudnya? Kamu ngubungin si Osi lagi? Enggak. Aku nggak ngubungin Osi karena Osi kepentingannya gambar ya? Gambar. Oke. Jadi berarti yang masukin ininya kamu betul, kan pada ya? saat ini muncul idenya tentang ini muncul pada saat editing, pada saat aku nempatin teks, ya udah aku nempatin sendiri Oke. Nah, ini adalah suara radio di mobil. Oke. Oh ya, boleh lah. Ini nanti kita kesana lah. Betul. Nanti kita kesana. Betul. Nah, meskipun Osi tidak menulis teks, tapi dengan aku nulis teks kayak gini, Osi bisa memperkirakan kira-kira letak teks itu di mana ya. Gitu. Oke. Walaupun yang ngasih balon bukan dia? Iya, bukan. Ini aku yang ngasih teks. Tapi kalau misalkan kamu dari awal ngasih balon juga bisa sebenarnya. Maksudnya waktu kamu gambar storyboard, misal kalau kamu sebagai penggambar storyboard, bisa dong aslinya? Bisa. Oke. Nemu atau storyboardnya Manga di Jepang sana kan begitu. Oke. Jadi editor udah tahu persis jalan ceritanya seperti apa, dialognya apa dari storyboard. Oke. Udah jelas. Oke. Gitu. Lanjut. Oke, nah kelihatannya sih yang lain nggak terlalu, karena kalau kita udah nguasain ini, kita udah paham ini, artinya yang lain sama aja. Ikut lah ya. Sebenarnya sih sama aja. Sama. Gitu. Oke. Nah, di sini aku juga nyertakan teman-teman. Nah ini dia. Ini adalah storyboard komikku yang belum rilis. Ini hasil jadinya. Ini storyboardnya. Ya. Mirip ya? Mirip. Nah, tapi ini bukan sketch yang digunakan kan? Bukan, ini storyboard kan? Ini storyboard. Nah, ini sama ini berbeda. Jadi komposisinya mirip, tapi isinya berbeda. Oh iya, ini monster, ini dia salto, ya. Isinya berbeda. Ini karena mungkin kalau yang ini nanti pembelajaran kita lebih lanjut kali ya, karena ini cuma di sekilas aja. Betul, ini juga ada. Karena nanti ada pembelajaran yang aku yang buat storyboard betul, Tapi nanti dulu deh. Memang betul. Nanti kan pusing. Oke. Nanti pusing. Oke, lanjut. Terus ini masih berapa menit nih? Masih bisa lanjut nggak nih? Kayaknya udah mau habis karena udah 19 menit. Oke, berarti kita lanjut ke chapter berikutnya, ke episode konten berikutnya yang akan langsung buka di tabmu ya. Tabku ya. Mungkin kita nanti akan coret-coret juga kali sekalian kali ya. Oke. Gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman di bikin komik dari nol. Oke. Selanjutnya. Bye. Thank you. Bye. Shoot.